Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustadz Husain Alatas dan juga para takmir Masjid Silaturahim dan juga para kru Rasil dan juga anak-anak atau adik-adik dari SMK Taruna Bakti yang ikut bersama-sama kita, dan juga yang sama-sama hadir bersama kita adalah alhamdulillah dari MT Al-Azhar, pimpinan Ibu Hajah Warti dari Susukan, dan ibu-ibu semuanya jamaah Majelis Ummahat Silaturahim yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur atas rahmat Allah, hari ini kita semuanya Allah takdirkan untuk hadir bersama-sama di Majelis Ummahat Silaturahim di pagi yang cerah di masjid yang diberkahi oleh Allah, Masjid Silaturahim, di penghujung tahun 2025, 24 Desember bertepatan dengan 4 Rajab 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat yang dapat menerangi kolbu kita, memberikan cahaya untuk kehidupan kita agar selamat dunia hingga akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita di Majelis Ummahat Silaturahim berkesempatan untuk berdialog langsung bersama guru kita Ustadz Husain Alatas yang selama ini kita dengar melalui radio Silaturahim. Namun pada saat ini kita dapat langsung berdialog dengan Ustadz Husain. Untuk itu, agar kita semuanya dapat menyimak dengan baik, kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silakan Ustadz Husain dibuka terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah ta'lim ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan karunia yang tak terhingga dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita hingga kita dapat mengenalnya, mengenal tujuan hidup kita, jalan menuju tujuan hidup kita, juga mengenal Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah memuliakan kita dari kebanyakan makhluknya. Dan Allah juga satukan kita semua dalam satu keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama. Betul tidak ibu-ibu sekalian? Walaupun wajah berbeda-beda, rupa bermacam-macam, begitu juga bahasa, mungkin latar belakang sukunya, ini hanya perbedaan sebatas kulit. Tapi intinya, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Adam. Allah perintahkan juga untuk
bersaudara, bekerja sama dalam keridhaan Allah. Tanpa hidayah Allah tidak mungkin kita mengenal siapa diri kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bukan ceramah, tapi kita ingin dialog tanya jawab berkaitan dengan apa-apa yang ibu ingin tanyakan. Ada unek-unek, ada persoalan katakan berhubungan dengan masalah rumah tangga. Nah, kalau ibu bicara masalah rumah tangga, bicaranya jangan menyebutkan hal-hal yang sensitif. Jadi menggunakan bahasa tauriah, bahasa kiasan begitu. Ini tujuannya untuk apa? Untuk juga menjaga ya, supaya mungkin yang bersangkutan tidak tersinggung. Dan yang terbaik bagi seorang muslim dan muslimah itu kalau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rahasia, tidak menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang terbuka, tapi bahasa seperti yang diajarkan Al-Quran dan Rasulnya, menggunakan tauriah. Pernah nggak Bapak Ibu dengar Quran bicara menggunakan kata yang porno? Pernah? Tapi kenapa ya banyak ustaz sama ustadzah demen bicara porno? Banyak nggak Ibu? Quran ketika menggambarkan hubungan suami istri menggunakan kata aula mastumun nisa, bersentuhan dengan wanita-wanita kalian. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika suaminya menyelimuti istrinya, maka setelah itu mulai si istri hamil dari mulai ringan hingga besar. Indah enggak bahasanya? Tidak menggunakan bahasa yang vulgar kan? Sayyidah Maryam bertanya, qalat rabbi kaifa anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana saya akan mendapatkan anak sedangkan saya enggak pernah disentuh oleh apa? Pria. Maksudnya digauli. Nah, kalau orang Islam bahasanya mengikuti Al-Quran, insya Allah hidupnya bersih ya. Rumah tangganya dijaga kesuciannya. Tapi sayang, sungguh sayang, kita sekarang berada di zaman yang menganggap buka-bukaan itu sebagai satu hal pertanda kemajuan. Padahal Nabi ketika ditanya oleh wanita-wanita Ansor tentang sesuatu yang berhubungan dengan wanita, dia berikan kiasan. Kalau tidak jelas, tanya pada istri Nabinya. Tanya pada apa? Pada istri Nabinya. Dan indah, hidup dalam kesucian itu paling indah betul-betul. Nah, sekarang kita ingin ibu-ibu mengajukan pertanyaan. Yang ibu tanyakan, mungkin sudah ada ya? Silakan. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah disampaikan langsung kepada saya untuk minta tolong dibacakan. Nanti untuk ibu-ibu yang akan bertanya langsung juga bisa 2-1 ya. Jadi 2 saya bacakan, kemudian baru nanti ibu yang bertanya bergantian begitu Ustaz. Kalau yang sifatnya rahasia nggak usah sebutkan nama. Jadi tanyakan masalah-masalah yang sifatnya rahasia, nggak usah sebutkan nama. Sebutkan aja apa? Sebutkan tentang persoalannya, kita simak bersama-sama insya Allah. Silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Oma Oda ya di Cibubur. Pertama, berapa lamakah jarak setelah sholat subuh dan sholat sunnah isyraq? Jadi ini tentang ibadah Ustadz. Baik. Dan mohon maaf sekali lagi ada yang mirip juga pertanyaannya. Silakan. Yaitu bolehkah perempuan kalau sholat isyraqnya di rumah? Yaitu mirip ya pertanyaannya, jadi bisa digabungkan. Ini yang kedua pertanyaannya dari Ibu Ifah Cilengsi. Baik, silakan Ustadz. Baik ibu-ibu sekalian, kata isyraq atau syuruk apa? Apa artinya? Dalam bahasa Arab kata syuruk artinya terbit. Jadi kalau asyraqatis syamsu artinya matahari terbit. Kita tahu bahwasannya
yang beredar di tengah-tengah kita ini, kita dilarang untuk melakukan sholat setelah subuh. Artinya tidak ada ba'diyah setelah subuh. Tapi kalau seorang tahiyatul masjid setelah subuh, ya, atau katakan ada sholat jenazah, ya, yang disolatkan ba'da subuh, tidak ada larangan. Ini menurut pendapat sebahagian, dengan alasan pada saat matahari terbit itu syaitan sedang tampil dengan tanduknya. Nah, pendapat seperti ini tidak disepakati, tidak juga disepakati. Karena pada saat orang sholat itu dia menghadap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu saya bertanya, pada saat syuruk terbitnya matahari itu katanya merupakan saat di mana apa? Syaitan, ya, tampil dengan tanduknya. Berarti ketika dia sholat, seolah-olah dia menghadap ke hadapan syaitan. Betul tidak Ibu sekalian? Bagaimana kira-kira pendapat ini? Oleh karena itu sebagian mengatakan sebelum tidak ada yang namanya larangan untuk mengerjakan sholat. Tapi memang tidak ada yang namanya ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh tidak ada. Yang ada qabliyahnya, adapun ba'diyahnya tidak ada. Jadi kalau seorang punya hajat mau melakukan sholat setelah itu, jangan jauh-jauh. Orang masuk ke masjid, imam sudah apa? Sudah mulai sholat. Kalau dia melakukan sholat sunnah qabliyah, ketinggalan, maka dia sholat bersama imam berjamaah. Setelah sholat, dia sholat 2 rakaat qabliyah subuh yang tertinggal. Sholat qabliyah subuh, ya, bukan dengan nama ba'diyah, tapi melakukan sholat qabliyah karena mengutamakan sholat berjamaah. Dalam satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah ketika Rasulullah setelah asar melakukan sholat. Kunta tanhana anis sholati ba'dal asri, fama hadhihi sholat. Dulu kamu melarang kami untuk melakukan sholat setelah asar. Lalu sholat apa ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, saya dari mulai zuhur sibuk membagikan rampasan perang hingga masuk waktu asar. Saya belum melakukan ba'diyah zuhur. Maka setelah asar saya lakukan ba'diyah menggantikan yang hilang. Artinya sholat sunnah saja diqadha oleh Rasul. Betul enggak? Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan pelanggaran, melalaikan sholat kemudian mengqadhanya. Ada sebagian orang mengatakan, ada enggak dasar hadis mengqadha sholat? Pernah enggak Rasulullah melakukan? Rasulullah enggak melalaikan sholat seperti kita manusia. Kalau sholat sunnah saja diqadha, apalagi yang wajib ditinggalkan dengan sengaja. Oleh karena itu kalau saya pergi umroh atau haji di Mekah, biasanya saya sebelum sambil menantikan sholat zuhur, saya sholat zuhur untuk menggantikan mungkin kekurangan sholat zuhur yang lampau. Dan kita tahu di sana 1 kali sholat sama dengan 100.000 kali. Allah nggak butuh sholat kita, tapi ungkapan dari penyesalan kita atas kelalaian kita. Kan banyak anak-anak muda suka pada saat kecil-kecil kan suka apa? Dia sudah baligh, suka kadang-kadang tanpa disengaja melalaikan sholat. Atau sholatnya dilakukan tergesa-gesa, tidak sempurna. Kita sebagai hamba tidak ingin mengalami kerugian di hari akhir nanti. Kita mengqadha sholat kita bukan karena Allah butuh, tapi kita ingin mengungkapkan syukur dan juga apa? Takut kita kepada Allah serta malu sebagai hamba yang menerima nikmat yang begitu besar tapi tidak menghargainya. Tapi sebahagian berpendapat tidak ada sholat qadha
yang ada memperbanyak sholat sunnah. Nah, pendapat saya sholat sunnah bisa menambal yang kurang. Kalau yang wajib ada kekurangan, dengan sholat sunnah ditambah. Tapi kalau seandainya kita meninggalkan yang wajib, ya, hutang kita pada Allah, sebagaimana Rasulullah mengatakan, fadainullahi ahaqqu an yuqda, hutang Allah seharusnya lebih utama untuk kita bayar. Ini tambahan saja. Jadi kesimpulannya Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan waktu sholat syuruk, sebetulnya dari musim ke musim agak berbeda jaraknya. Contoh jangan jauh-jauh. Sholat maghrib dan isya tidak sama jeda waktunya. Terkadang dari mulai pukul 6 lewat sedikit sampai pukul 7. Terkadang masuk sampai setengah 8. Betul tidak? Karena posisi bumi kita waktu berputar itu tidak lurus. Terkadang miring kemari hingga terjadi perubahan musim. Ketika di Australia lagi musim dingin, di Eropa musim panas. Ketika di Eropa musim panas, Australia musim dingin. Demikian pula ya, perbedaan waktu ini terkadang 1 jam, terkadang 1 jam setengah. Begitu juga berkaitan dengan syuruk. Contoh, kita saat ini subuh kurang lebih 4 lewat berapa? 4 lewat 16-an, 17-an. Waktunya lebih cepat kan sholat subuhnya. Nah, jarak syuruknya mau nggak mau apa? Lebih panjang. Jadi kita nggak bisa tentukan, tapi bisa lihat dari jadwal syuruk. Cuma ada persoalan yang beredar, kalau matahari terbit orang dilarang untuk sholat. Nah, sholat syuruk gimana? Gimana sholat syuruk? Karena kalau setelah subuh langsung belum syuruk, betul tidak? Orang pada saat itu yang belum mengerjakan sholat subuh masih bisa mengerjakan sholat subuh, biar setengah jam kemudian masih bisa, betul tidak? 3/4 jam kemudian pun masih bisa. Apakah dilarang orang sholat? Sebetulnya tidak ada larangan, cuma tidak ada contoh ba'diyah setelah subuh. Tidak ada ba'diyah setelah subuh. Tapi kalau tahiyatul masjid, orang masuk ke masjid, katakan mau ada ceramah subuh, dia masuk ke masjid, dia sholat 2 rakaat penghormatan ke dalam masjid. Begitu juga sholat jenazah, begitu juga sunnatul wudu. Kita berwudu kembali, kita sholat sunnatul wudu, nggak ada larangan sama sekali. Sedangkan hadis tadi yang melarang sholat sebetulnya menyebutkan saat matahari terbit. Saat matahari terbit. Kata syuruk itu dalam bahasa Arab artinya terbit. Jadi kalau seandainya ibu satu waktu nanti menjumpai orang yang sholat ba'da subuh, jangan ibu ingkari. Karena dalam hadis-hadis yang sahih juga terdapat keterangan Rasulullah juga pernah melakukannya. Ini sebagai gambaran fikih yang kembali kepada riwayat, yang kembali kepada ijtihad manusia. Banyak terjadi perbedaan, tapi perbedaan ini bukan perbedaan syariat, karena syariat yang pasti datang dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak pasti, kalau berbeda hendaknya kita berlapang dada. Perhatikan coba ibu-ibu, kalau orang sholat, sebahagian besar sholatnya sama enggak? Sama enggak? Rukun-rukun sholat kita sama enggak? Dari mulai takbiratul ihram, betul enggak? Kemudian kita membaca Al-Fatihah, membaca surah, ruku, i'tidal, kemudian sujud, i'tidal, sujud yang kedua bangun. Sebahagian besar ya, cara sholat kita itu disepakati oleh semua mazhab. Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya semua sama. Ini semua merupakan apa? Syariat sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita langsung. Diriwayatkan bukan oleh 10 orang, 20 orang, tapi umat sekarang meriwayatkan dari sebelumnya. Ini namanya sunnah amaliyah. Sunnah
Sunnah amaliyah itu kebanyakannya mutawatir, yang langsung dilihat oleh sahabat dari Rasul, kemudian tabi'in melihat dari sahabat hingga sampai kepada kita. Tapi ada perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan sholat. Ini kembali kepada hadis-hadis, riwayat-riwayat yang tidak disepakati. Contoh, sebagian sholat subuh dengan kunut, sebahagian lagi sholat subuh tanpa kunut. Yang kunut, sebahagian sholat subuh sebelum ruku dia kunut, seperti Maliki ya. Sebahagian lagi kunutnya setelah ruku, seperti Syafi'i. Saya mau tanya, Imam Syafi'i sama Imam Malik, guru dan murid, perbedaan ini membuat mereka berpisah kan? Tidak. Murid tetap menghormati gurunya, guru menghargai muridnya dengan perbedaan dan pilihan. Lalu sekarang ini mulai ada apa? Pembatasan. Salat mengikuti madhab Syafi'i, salat mengikuti madhab Maliki. Padahal yang dibicarakan itu hanya praktek salat yang tidak berarti. Kok kenapa dikaitkan dengan madhab Syafi'i atau Maliki? Kenapa bukan dikembalikan kepada Rasul yang memberikan contoh? Setelah itu katakan ini ada perbedaan antara Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi jangan dikaitkan dengan Syafi'i dengan Maliki, kaitkan dengan amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maksa dikembalikan kepada yang sedikit, bukan dikembalikan kepada yang banyak. Jadi Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, perbedaan di antara mereka nggak ada apa-apa. Yang di bawah ini yang repot. Kalau para jenderal duduk berdialog, Hansip yang repot, yang lebih galak daripada jenderal. Begitu juga ulama-ulama terdahulu saling menghargai, menghormati, tahu perbedaan bukan kembali kepada syariat, kepada fikih dan pemahaman. Oleh karena itu Ahmad bin Hambal menghormati Imam Syafi'i, saling menghargai. Nah ini yang kita inginkan di antara kita. Jadi berkaitan dengan fikih ini sengaja saya jelaskan ini supaya ibu kalau melihat perbedaan jangan disimpan dalam hati, kecuali kalau rukuknya beda. Ibu menjumpai orang rukuk ke belakang bukan ke depan, ini jelas-jelasan melanggar syariat Allah Ta'ala. Betul enggak? Tapi kalau perbedaan hanya kunut, tidak kunut, meletakkan tangan di sini atau di sini kadang-kadang atau di sini, ini perbedaan yang tidak ada artinya. Jadi kalau berkaitan dengan syuruk kapan waktunya tidak bisa dipastikan karena jaraknya dari musim ke musim berbeda-beda. Sebagaimana jarak waktu antara maghrib isya juga berbeda-beda. Dari waktu ke waktu kita kadang-kadang di awal Ramadan pertama buka katakan pukul 7:30, 7:30. Nggak lama kemudian maju semakin cepat. Betul dah ibu sekalian. Jadi perbedaan ini perbedaan yang wajar dan berkaitan dengan sunnah kauniyah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat difahami dan saya ingin kita umat Islam bersatu dalam Islam, bersatu di bawah naungan Rasul dengan guru-guru para imam yang kita hormati, tidak sama sekali bermusuh-musuhan karena perbedaan. Silakan. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan tadi dari Imam. Dan masih ada lanjutannya sebenarnya. Silakan. Masih ada kaitannya tadi dengan yang Ustaz jelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sholat di Masjidil Haram dapat menutupi sholat-sholat yang pernah ditinggal saat masih muda? Itu sama pertanyaan. Baik. Begini ibu sekalian. Kita masa-masa muda itu biasanya masa-masa ya, apalagi kecuali yang hidup dalam lingkungan pendidikan agama yang ketat, dalam lingkungan ya, yang betul-betul menghormati tuntunan agama. Tapi kalau yang hidup di alam bebas, dia disekolahkan di sekolah umum, lingkungannya juga dalam pendidikan agama kurang. Jadi mau nggak mau
banyak dari mereka yang kurang menjaga sholat. Tahu-tahu begitu dia mulai mendengarkan nasihat, menghadiri majelis ta'lim, mulai tersentak hatinya, ya Allah, banyak sholat yang saya abaikan dulu. Dia bertanya kepada seorang ustadz, bagaimana sholat yang saya tinggalkan? Nah, sebagian pendapat mengatakan perbanyak sholat sunnah. Karena Rasul tidak memerintahkan kita mengqadha sholat dengan dalil umirna biqadha'is shaumi wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Istri Nabi mengatakan, kami diperintahkan mengqadha puasa kami. Kalau kami haid atau nifas kan enggak wajib puasa. Maka puasa yang ditinggalkan pada saat haid atau nifas kami wajib mengqadhanya kalau kami tinggalkan. Tapi sholat yang kami tinggalkan pada saat haid, pada saat nifas tidak wajib untuk kita qadha, meringankan beban kita. Jadi hadis ini tidak dapat jadi dalil buat yang itu. Karena ini ditinggalkannya bukan dengan sengaja, tapi karena kebiasaan datang bulan yang merupakan ketentuan Allah. Tapi kalau kita tinggalkan dengan sengaja, padahal kita telah menjadi seorang muslim, seharusnya kita bayar hutang kita. Kita bayar hutang. Untuk tidak berat, kita tidak lakukan sekaligus. Katakan ibu sholat maghrib sambil menunggu, ibu sholat maghrib 3 rakaat. Minta sama Allah, ya Allah, ini sebagai pengganti kelalaian saya di masa yang lampau. Bukan karena kamu butuh kepada sholatku, tapi ini tanda penyesalan kami, ya Allah. Orang kalau hatinya merasakan hubungan manis, mesra, hangat bersama Allah, ini ada. Nah, kalau di Masjidil Haram kita mengqadha sholat 1 kali, kan pahalanya sampai 100.000 kali. Betul enggak? Ini usaha kita. Jangan kita beranggapan sholat kita itu bermanfaat untuk Allah, tidak. Cuma kita ingin membayar hutang kita kepada Allah. Apalagi di hadapan nikmat yang begitu besar, apa artinya amal kita? Jadi saya manfaatkan ketika di sana. Setiap masuk masjid duduk di sana, saya qadha sholat subuh sebelum qomat, kan waktunya panjang kalau di Mekah kan. Sholat subuh, ya Allah, jadikanlah ini sebagai pengganti sholat saya yang saya lakukan pada saat saya dulu dalam keadaan lalai. Nah, mudah-mudahan dengan melihat usaha kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan ada hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan apa? Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ah al hasanah, perbuatan buruk kamu susul dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, gauli manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita berbuat buruk, susul dengan kebaikan. Itu merupakan anjuran dari Rasul. Oleh karena itu dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali yang bertaubat, yang beriman, bertaubat, kemudian disusul taubatnya dengan amal saleh. Jadi kalau seandainya belum terbayar, kita sudah meninggal dunia, kita sudah membuktikan kita berusaha beramal, sedangkan kekurangannya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kita sudah menunjukkan kesungguhan kita. Satu orang datang pada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal belum melakukan haji, apakah saya menghajikan dirinya? Rasulullah bertanya, idza kana ala abika dainan fahal anta taqbihi anhu. Kalau ayah kamu berhutang, kamu bayarkan gak hutangnya? Saya bayarkan ya Rasulullah. Fadainullahi ahaqqu an yuqba. Hutang Allah antara kamu dengan Allah seharusnya lebih berhak untuk kamu bayar. Yang kita ingatkan, Allah tidak butuh pada amal kita, tapi ini ungkapan seorang hamba yang ingin betul-betul berusaha menyusul keburukannya dengan kebaikan. Paham Ibu? Jadi kalau umroh jangan sia-siakan. Saya kalau ada orang sholat jenazah di masjid,
Saya ikut sholat jenazah, di samping untuk yang meninggal dunia, saya mohon untuk kedua orang tua saya sekalian masuk. Allah ini bukan kayak kita hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat baik orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan buat mereka. Oleh karena itu innamal a'mal bin niat ay biniyatiha. Amal tergantung niat kita. Kalau tidak diniatkan karena Allah, walaupun kebaikan, Allah tidak akan berikan balasan. Jadi niat kita yang terbaik. Kita puasa Senin Kemis, kemudian kita di samping Senin Kemis kita mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan karena haid. Boleh nggak? Boleh. Jadi bertepatan dengan hari Senin kita mendapatkan pahala sunnah yang baik. Kita niatkan untuk mengqadha juga puasa kita yang hilang. Oleh karena itu ibu harus tahu, kalau seluruh makhluk dari mulai yang pertama hingga yang terakhir, jin dan manusianya berkumpul memohon kepada Allah, lalu Allah kabulkan permintaan mereka, semuanya tidak akan mengurangi kekayaan Allah kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Berapa banyak air yang melekat? Arti kekayaan Allah ini luar biasa. Ibu kalau minta jangan tanggung-tanggung, jangan sedikit-sedikit, minta yang banyak dari Allah, dunia maupun akhirat. Ada lagi yang bertanya? Baik, semoga sudah terjawab ya. Ini masih ada kaitannya dengan soal. Silakan. Apakah dagu harus tertutup mukena saat sholat? Dan bagaimana dengan punggung tangan? Apakah boleh juga jika tertutup mukena? Intinya adalah tentang batasan aurat wanita saat sholat, khususnya bagian dagu dan telapak tangan. Demikian. Wanita muslimah pada saat sholat menghadap ke hadapan Allah, menghadapnya dalam keadaan sopan yang menjaga kesuciannya. Bagi Allah kita pria wanita nggak ada bedanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sang khalik. Tapi penghormatan kita kepada Allah dengan menjaga pakaian kita, terutama sekali dalam sholat yang terbaik, gunakan pakaian kita yang terbaik. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Biasanya perempuan gunakan pakaian yang terbaik untuk acara perkawinan, ulang tahun, arisan. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Gunakan pakaian ibu yang terbaik menghadap ke hadapan Allah, yang menutupi aurat ibu dengan sempurna, sebagai ta'zim lillahi tabaraka wa ta'ala. Laki-laki pun kalau menghadap ke hadapan Allah dengan pakaian yang baik, yang sopan. Aurat laki-laki dalam sholat sama nggak auratnya di luar? Sama enggak? Sama. Aurat laki-laki ya, pada waktu sholat sama auratnya ketika di luar, di hadapan umum sama, nggak ada bedanya. Begitu juga aurat perempuan, kecuali kalau memang ada keterbatasan. Ada keterbatasan, laki-laki umpamanya nggak punya pakaian ya, untuk menutupi bagian atasnya, hanya punya pakaian bagian bawah. Ibu jangan beranggapan ini nggak di Aceh sekarang banyak orang terpaksa pakai pakaian perempuan. Karena sumbangan kebanyakan untuk perempuan, laki-laki nggak dapat kiriman, pakai pakaian perempuan. Bahkan ada yang nggak punya pakaian. Ibu lihat di televisi kan nggak? Lihat kan? Bayangin coba kalau laki-laki pakai rok, dia nggak pakai terbuka, dia pakai menggunakan pakaian perempuan. Kalau pada saat biasa haram nggak? Haram. Laki-laki yang menyerupai wanita. Tapi dalam saat seperti ini kan, begitu juga pada saat sholat. Kalau dia punya pakaian hanya katakan sarungnya nggak ada pakaian, dia sholat dalam kondisi seperti itu. Katakan dalam kondisi dia tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum. Dia mau sholat, dia bisa sholat faqidut tuhrain dalam keadaan tidak bersuci. Contohnya ada, dia bisa sholat. Kalau tidak dapat bertayamum, tidak dapat berwudu, dia bisa sholat tanpa dia bersuci. Jadi pada saat biasa sama luar biasa beda. Itulah rahmat Allah. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa menggerakkan tubuh kita,
gerakan mata, ruku dan sujud sudah merupakan hal yang indah. Tapi kalau kita mampu bisa menyempurnakan, tidak menyempurnakan, itu namanya pengabaian. Jadi perempuan maupun laki-laki pada saat sholat hendaknya menutupi aurat secara sempurna. Adapun yang dibolehkan terbuka seperti yang Allah bilang, illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak atau yang biasa nampak, bagian wajah dan tangannya. Adapun ini merupakan hal yang wajib untuk kita tempatkan dalam keadaan sujud. Yasjudu ma'ahadikum sab'atu arab, sujud bersama kalian 7 anggota badan kalian. Al-wajhu wal kaffain, kemudian war rukbatain, sama apa? Ujung jari kita juga. Dirikan, jangan begini. Jadi kalau kita lihat orang yang sholatnya kakinya tidak apa, jari-jari, ingatkan pelan-pelan. Jangan bilang nggak sah sholat kamu. Yang menentukan sah tidak sahnya Allah. Kalau dia orang bodoh awam, yang berdosa bukan dia. Yang tahu diamkan, tapi jangan cara kasar. Rasulullah kalau menegur orang kan caranya baik kan. Ada orang lagi sholat, kebetulan dia baru masuk Islam. Dia dengar Rasulullah mengatakan hak seorang muslim kalau dia bangkis harus menjawab, yarhamkau. Ketika dia sedang sholat, sebelah temannya bangkis, langsung dia nengok, yarhamkallah. Ini orang yang sudah lama Islam tahu bahwa ini orang salah kan, dia mandang, dia melotot. Yang dipelototin marah, malah kata ilayah kan. Kenapa ente mandangin ana? Dia merasa benar kan? Merasa benar. Begitu selesai sholat, Rasulullah tadi bertanya, siapa di antara kalian yang tadi berbicara dengan pembicaraan di luar sholat? Dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah dengan lembut mengatakan, dalam sholat, ditanya kenapa? Dia bilang, teman saya di sebelah bangkis, kamu mengatakan orang yang berbangkis, ya, kita doakan yarhamkallah, saya doakan dia melototin saya. Rasulullah tertawa mengatakan, salat itu merupakan tempat kita bertasbih dan berdoa kepada Allah. Tidak boleh orang dalam salat berbicara dengan pembicaraan yang biasa dia lakukan, dengan cara lemah lembut. Kita seolah kalau belum nyentak orang, belum apa? Belum sah kan? Padahal Allah perintahkan kita agar dengan lemah lembut, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawl. Dengan rahmat dari Allah, kau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu kasar keras hati, orang bakal lari meninggalkan kamu. Itu Rasul, apalagi kita. Betul enggak? Masuk surga belum tentu, kita bisa nyalahkan orang, bahkan menghakimi orang. Rasul yang pasti hamba yang mulia, dengan lemah lembutnya dia menarik orang lain. Jadi berkaitan dengan apa? Tadi apa? Aurat, tutupi aurat kita secara sempurna selagi kita memiliki pakaian yang menutupi aurat secara sempurna. Orang bertanya bagaimana pakai cadar? Pakai cadar itu pilihan wanita, hak dia, dan lebih baik buat dia nggak menampakkan dia punya wajah kan? Tapi bukan berarti wajib. Yang mau ibu-ibu pakai cadar silahkan. Dan nggak boleh kita mencela orang yang bercadar. Yang bercadar juga selagi perempuan menutupi auratnya sempurna, kecuali wajah dan kedua tangannya, juga tidak dibolehkan saling mencela. Tapi bercadar bagi sebagian wanita merupakan kehormatan. Istri Nabi bercadar, tapi wanita muslimah pada masa Nabi tidak, kecuali dengan pilihannya, kecuali dengan. Nah, yang paling penting dalam memakai kerudung, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka menjulurkan kerudung mereka dari mulai kepala sampai melintasi kantong dada mereka. Ini jaib. Karena orang biar pakai abaya, kalau nggak pakai kerudung pasti ada tonjolan. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Jadi kerudung dari atas menutupi bahagian dada, jangan diselendangin.
Jangan apa? Diselendangin, betul enggak? Tapi tutup ke bawah dengan sempurna. Wanita semakin menjaga kehormatannya, semakin Allah sempurnakan dirinya. Dan juga apa? Suaminya juga matanya nggak jelalatan. Tapi kalau perempuan suka pamer menonjolkan hiasan tubuhnya, suaminya juga ntar jelalatan di luar. Mau nggak ibu-ibu sekalian? Tapi kalau suami istri saling menjaga, Allah juga jaga diri mereka. Demikian pula anak-anak mereka juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Untuk yang selanjutnya silakan mungkin Bapak atau Ibu yang ingin berdialog langsung. ada Bapak. Ada Bapak haknya Rahman. 1, Ibu 3. Kan ummuka baru abuka. Silakan Bapak sekarang. Bapak. Kasih apa? Dengan Kasih. Pak Rahman ya. Baik, Mana dia punya mic? sudah ada mic di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Brahman ya. Silakan. Kurang jelaskan biar masuk ya. Untuk sholat suruk, ketika saya masih dalam posisi normal, alhamdulillah Kak, saya bisa istiqomah di masjid. Nah, dengan kondisi kesehatan, saya tidak bisa bertahan lama di masjid untuk sholat suruk. Sementara sholat suruk itu, seingat saya persyaratannya duduk sejak salam sampai terbit matahari. Nah, apakah saya bisa sholat? Saya ketika harus segera kembali karena fasilitas di masjid kan biasanya tidak ada untuk wudhu yang defable. Apakah bisa saya melanjutkan sholat suruk di rumah sebagai persyaratan sebagaimana tadi ditanyakan ibu-ibu kan tidak ke masjid. Kemudian sholat kodok. Sholat kodok ini apakah dilakukan setelah masuk waktu, dalam artian setelah azan? Kalau memang sudah waktu setelah azan, mana yang lebih didahulukan? Apakah saya sholat kodok dengan yang lalu atau sholat rawatib? Baik. Demikian. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat subuh mengqadha, kita bisa lakukan sebelum sholat subuhnya atau setelah sholat subuh. Bukan dengan nama ba'diyah mengqadha sholat kita. Cuma biasanya antara adzan sama qomat kan cukup panjang biasanya. Sholat rawatib, sunnatul fajar ya. Kalau dia baru berwudu, sunnatul wudu umpamanya. Setelah itu sholat subuh kalau masih ada waktu. Kalau tidak, tunggu sampai selesai sholat subuh, Bapak bisa mengqadha sholatnya. Nah, berkaitan sholat syuruk, tidak ada satupun dalil yang sahih yang mengharuskan orang sholat pada saat itu di masjid. Jadi buatan-buatan dalilnya, nggak ada dalilnya. Sholat itu kalau yang wajib kita lakukan di masjid, betapa nikmatnya. Kalau sholat sunnah kita dilakukan di rumah, ya, itu justru merupakan hal yang baik buat ibu-ibu juga. Jadi berkaitan dengan sholat sunnah, ya, kecuali kalau kita masuk ke masjid, katakan kita qabliyah, ba'diyah pada waktunya. Tapi kalau kita di rumah mau sholat qabliyah boleh. Sholat qabliyah di rumah, datang ke masjid, masuk pas lagi qomat kita ikut sholat berjamaah. Jadi nggak harus juga sholat qabliyah di mana? Di masjid enggak. Ba'diyah pun tidak harus. Kalau kita sholat zuhur, kita terburu-buru pulang, kita pulang ke rumah, kemudian lakukan ba'diyah, nggak ada masalah apa-apa. Yang harus kita lakukan di masjid sholat berjamaah bagi yang sehat, bagi yang mampu. Adapun sholat sunnahnya bisa di rumah masing-masing. Ada lagi yang mau bertanya ibu? Silakan. Silakan. Coba mic-nya. Silakan. Ibu. Kemari Pak Ibu. Siapa? Iya. Iya. Silakan.
Belum dipencet belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nia dari Bekasi, Cilengsi. Dari mana Cilengsi? Ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan di surat Hud ayat 7, saya langsung bacanya saja. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, arsy-Nya di atas air. Yang ingin saya tanyakan, karena umumnya saya belum pernah saya menemukan masa dalam 6 masa itu disebutkan secara spesifik, Ustaz. Apakah itu 6 masa bisa dikatakan 6 hari atau 6 pekan atau 6 bulan atau 6 apa? Ya, dan arsy itu di atas air. Apakah sama dengan bayangan kita sebagai manusia biasa di atas air mengambang atau bagaimana? Baik ya. Atas pertanyaan apa? Jawabannya jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan Al-Quran ya, dalam banyak ayat menjelaskan Allah menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam 6 hari. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Ini dalam surat As-Sajdah, juga dalam surat Hud, juga dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat Allah menjelaskan ya bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah jelaskan bahwa langit tadinya hanya merupakan uap air. Merupakan apa? Uap air. Ada kata dukhan yang disebutkan dalam surat Fussilat. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat." Saya agak lupa ayatnya. Biar kita hubungkan ayat dengan ayatnya, jangan penafsiran datang dari mana? Dari kita tanpa dasar ya. Apalagi berkaitan dengan yang gaib ini, hendaknya apa? Kita kembalikan kepada keterangan yang datang dari Allah. Karena metode pemahaman Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk memahaminya dalam satu kesatuan, jangan terpisah-pisah. Bahkan Allah mengancam dalam surat apa? Dalam surat Al-Hijr, "Qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimin alladzina ja'alul qur'ana idhin fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Sebagaimana peringatan yang kami katakan, sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata. Sebagaimana kami juga telah apa? Memberikan peringatan kepada para muqtasimin. Siapa? Alladzina ja'alul qur'ana idhin, itu mereka yang menjadikan Quran terpisah-pisah dalam memahaminya dan apa? Menjelaskannya. Akhirnya mengakibatkan ayat Quran satu dengan lain saling bertentangan. Idhin dalam bahasa Arab diambil dari kata ubun, anggota badan. Jadi manusia dikatakan manusia dengan kepalanya, dengan kedua tangannya, dengan tubuhnya, dengan kedua kakinya kan? Kalau hanya kepalanya manusia bukan? Kalau hanya kakinya juga bukan. Begitu juga Quran, ingin memahaminya harus difahami dalam satu kesatuan yang saling menafsirkan satu dengan lainnya. Nah, kita lihat ya dalam surah Fussilat.
ibu-ibu bisa buka nanti ayat 9 surah Fussilat. Ayat 9 surah Fussilat. Qul a'innakum la takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in faqadahunna sab'a samawatin wa auha fi kulli sama'in amraha wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Kita lihat ayat-ayat ini ya. Terjemahannya, katakanlah, pantaskah kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari atau dalam 2 masa, dan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Dia Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Kemudian, dan Dia telah menciptakan atau mengadakan di atas bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Allah melimpahkan keberkahannya di atas muka bumi ini. Allah melimpahkan berkahnya. Setelah itu Allah menentukan makanan-makanan yang Allah persiapkan untuk makhluk hidup yang berada di permukaannya. Bukan hanya manusia, hewan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kebutuhan mereka. Kemudian dalam 4 masa, maksudnya menciptakan buminya dalam 2 hari, kemudian menancapkan gunung-gunung, menentukan kebutuhan pangannya bagi para penghuninya dalam 2 hari, keseluruhannya selama 4 hari. Dalam 4 hari. Kemudian berikutnya, kemudian Dia menuju langit, mengarahkan perintahnya ke langit. Pada saat itu belum ada langit yang ada saat ini, belum ada bintang-bintang dan galaksi. Wahya dukhan, hanya merupakan asap yang berisikan uap-uap air. Wahya dukhan. Kemudian faqala laha wal ardi tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in. Lalu Allah mengarahkan perintahnya ke langit, datanglah ke hadapanku dengan patuh taat, baik secara rela maupun secara paksa. Langit datang ke hadapan Allah, kami datang dengan patuh ke hadapan-Mu ya Allah. Faqadahunna sab'a samawat. Allah menentukan langit ya, Allah ciptakan terdiri dari 7 lapis langit. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah mewahyukan pada setiap langit peran tugas yang harus dilakukan. Semua tunduk kepada Allah, baik langit maupun buminya. Kemudian wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan kami menghiasi langit dunia yang terdekat dengan kita dengan lampu-lampu. Itu bintang-bintang ya. Dan juga berfungsi sebagai apa? Wa hifdha. Bintang-bintang di samping sebagai hiasan, juga sebagai penjaga, hingga kalau jin menguping mendengarkan pembicaraan para malaikat dari bintang, panah api akan menyerang mereka. Pada saat Nabi diutus, langit dijaga dengan ketat dan tidak diizinkan bagi jin untuk menguping seperti pada masa sebelumnya. Hingga wahyu dan malaikat yang naik turun menyampaikan pesannya kepada Rasul, jin tidak dapat menguping dan mendengarkan. Ini merupakan salah satu
rahmat dari Allah agar kita tidak diperdayakan oleh syaitan. Karena syaitan datang kepada tukang ramal, dukun, membawa berita-berita kepada mereka. Nah, sekarang bukan zaman perdukunan. Walaupun orang masih berdukun, seharusnya kembali kepada ayat Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada tuntunan Rasulnya, bukan justru menggantungkan hidupnya kepada ramalan-ramalan atau dukun-dukun yang sebetulnya mereka tidak berdaya untuk diri mereka, apalagi untuk orang lain. Tapi di Indonesia, saya pernah baca iklan di surat kabar harian terbit. Kami menyediakan dukun standar, dukun VIP. Standar itu yang khusus buat pelindung dia. Kalau VIP bisa buat ngobatin orang lain. Ini jelas-jelasan perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Kita alhamdulillah Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kita. Kita yang lupa kepada Allah. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Allah kalau merasa kuat, merasa kaya, merasa mampu, kita lupa Allah. Dalam kepepet baru kita panggil nama Allah. Pernah nggak Allah usir kita? Kita datang kepada Allah setelah tadinya kita lupa, disambut oleh Allah. Oleh karena itu jangan kita bergantung, berharap pada selain Allah. Bergantung pada Allah. Dia penguasa arsy yang agung. Kira-kira menyelesaikan urusan kita gampang nggak? Kecil. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jadi ibu urusan apanya minta sama Allah. Nah, kita lanjutkan. Dari ayat-ayat tadi kita bisa menyimpulkan bagaimana Allah menerangkan tahapan penciptaan bumi maupun bumi diciptakan selama 2 hari. Setelah itu diciptakan berikutnya Allah gunung-gunung yang ditancapkan di atas bumi ini serta perbekalan yang Allah sediakan bagi seluruh makhluknya. Hingga Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi." Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah telah sediakan rezekinya. Lalu orang bilang apa? Kalau memang Allah sediain, kok kenapa banyak orang miskin melarat gak dapat makanan? Kamu salah paham. Allah sediakan bukan berarti Allah suapin kamu. Kerja usaha dong, betul enggak? Mau padi bercocok tanam. Bukan artinya duduk ya, sambil menunggu Allah Subhanahu wa taala kirimkan rezeki. Ini tidak benar. Allah perintahkan kita berusaha sebagai khalifah Allah. Jadi Allah sudah persiapkan. Setelah itu selama 2 hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan langit ya, sebanyak 7 lapis dan memerintahkan perintah dan instruksinya kepada setiap langit untuk menjalankan tugasnya. Dan jangan sekali-kali kita beranggapan apa? Langit itu sekecil pemahaman pengetahuan kita. 7 lapis langit kita tidak tahu apa hakikatnya sebenarnya. Karena kalau ibu tahu sekarang ini, luasnya langit itu tidak terbayang dalam benak kita. Dan terus Allah masih memperluas. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan kami dan kami terus masih memperluas. Dan terbukti para ilmuwan menyebutkan bahwa langit masih terus berkembang. Dan kelak surga yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman, bagikan luas langit dan bumi. Bukan lagi bumi yang kecil. Bumi yang kecil menjadi rebutan yang membuat orang saling menumpahkan darah, benci membenci. Terjadi keributan antara saudara dan saudari hanya gara-gara dunia yang tidak berarti. Tapi bagi orang yang beriman, luasnya langit bagikan luasnya surga bagikan luas langit dan bumi. Galaksi kita dikenal dengan nama Bima Sakti. Di antara bintang yang terdapat dalam galaksi kita, ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya jaraknya. 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. 1 menit kali 60. 1 jam kali 60. 1 hari kali 24 jam. Kemudian apa? Kalikan coba 360 hari. Setelah itu kalikan 1000 tahun. Berapa jaraknya? Ini padahal baru galaksi kita ini yang dekat dengan kita, yang merupakan tempat bagi bintang kita itu matahari dengan planet-planetnya. Dan jumlah galaksi
sampai saat ini tidak terhitung. Oleh karena itu, di hari kemudian nanti penghuni surga akan hidup di arena yang luas. Jadi kalau seandainya mereka pesia dari bintang ke bintang hanya sekejap mata bagi penghuni surga. Kira-kira mana yang lebih ibu pilih? Rumah di BTN atau real estate yang kita anggap besar? Apa mau kehidupan di surga? Sayang kalau kita tukar akhirat dengan dunia yang singkat. Oleh karena itu surga tempatnya orang yang saling menyayangi, yang saling mencintai, yang bekerja sama di jalan Allah dan berbuat perbaikan, bukan tempat bagi orang-orang yang membenci, yang saling bermusuhan, yang tidak peduli terhadap sesamanya. Maka persiapkan ibu-ibu sekalian, insya Allah ibu tidak akan menyesal. Walaupun di dunia kita menjalani cobaan untuk menentukan siapa diri kita, kalau kita selalu bersama Allah, cobaan akan menjadi ringan. Sekarang kita bicara mengenai hari tadi. Hari dalam pemakaian bahasa Arab maknanya bisa berbeda-beda. Contohnya, yaumun laka wa yaumun alaik. Yaumun laka wa yaumun alaik. Hari ini kamu meraih, katakan keuntungan, satu hari kamu juga akan tertimpa kerugian. Itu bukan menjelaskan satu hari 24 jam. Juga dalam firman Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Berikan peringatan kepada mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah diantaranya apa? Ketika Allah membinasakan kaum Nuh yang durhaka, itu yaumun min ayyamillah. Membinasakan kaum Hud, membinasakan Fir'aun. Begitu juga hari kebangkitan itu yaumun min ayyamillah. Hari dari hari Allah. Hari hisab juga merupakan yaumun min ayyamillah. Jadi kata yaum di sini menjelaskan waktu, baik yang terbatas menurut hitungan kita 24 jam atau waktu 1000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Jadi kata hari ini sebetulnya merupakan keterangan waktu, baik yang dibatasi dengan ukuran kita 24 jam atau 1000 tahun, atau menggambarkan masa yang tak terbatas dan tak menentu. Maksud dari ayat ini ibu-ibu sekalian menjelaskan kepada kita hal yang penting. Allah kuasa nggak kalau menciptakan langit bumi sekaligus? Kuasa nggak? Allah bilang idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah kuasa nggak manusia nggak usah bercocok tanam, langsung apa? Lahir padi. Cocok nggak? Kuasa nggak? Kuasa. Allah kuasa nggak menciptakan ibu nggak harus melalui proses hubungan suami istri, kemudian terjadi kehamilan, langsung menjadi ibu, bisa nggak? Tapi kalau seandainya sekaligus Allah ciptakan, ibu bisa nggak melihat rahasia Allah, kebesaran keagungannya? Bisa nggak? Justru dengan proses dan tahapan serta waktu Allah tunjukkan pada kita bagaimana dari saripati tanah yang dimakan oleh bapak dan ibu lahirlah sperma dan telur. Kemudian bagaimana melalui hubungan perkawinan yang halal dan terjaga kesuciannya, tidak bersifat liar, terjadi pertemuan antara sperm dan ovum. Kemudian terjadi pembuahan secara bertahap dari mulai alaqah, kemudian mudghah, sampai ditiupkan ruh ke dalam tubuh tersebut. Kemudian dengan kekuasaan Allah dia menemukan jalannya untuk keluar tanpa ada yang membimbing, tanpa pernah belajar sebelumnya. Dia keluar untuk apa? Menerobos rahim ibunya. Ketika dia keluar, saksikan coba bagaimana pertumbuhan anak tersebut depan mata kita, dari mulai dia menghisap susu ibunya. Siapa yang mengajarkan? Sampai anak tersebut mulai apa? Mengungkapkan laparnya, hausnya. Pada saat dia buang air, mulai di hadapan kita dia tengkurap, merangkang sampai dewasa. Allah sengaja jadikan ini sebagai pelajaran dengan adanya tahapan. Tapi kalau sekaligus kun fayakun jadi ibu, jadi anak ibu, ibu nggak bisa tahu, betul nggak? Begitu juga kalau Allah tidak tunjukkan bagaimana tahapan untuk bertani, bercocok tanam, Allah sediakan makanan, kemudian berakhir apa jadinya?
Tapi dengan Allah ajarkan kita bercocok tanam, artinya apa? Melalui tahapan dari mulai pembenihan sampai penyemaian sampai lahir tunas. Ini merupakan pelajaran bagaimana sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala kita memenuhi kebutuhan makanan kita. Nah, langit bumi diciptakan secara bertahap juga untuk mendidik kita agar kita merenungkan ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi. Semua tidak terjadi dengan sendirinya, tidak terjadi sekaligus, tidak terjadi secara serampangan, tapi dengan hukum dan aturan manusia mempelajarinya, menggali berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu dengan adanya apa? Tahapan. Dengan adanya proses. Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan langit bumi dalam 6 masa sebagai pelajaran yang mendidik kita, mengajak kita juga bertafakur. Kemudian firman Allah tadi, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy-Nya di atas air. Ini merupakan gambaran yang Allah berikan kepada kita, bersifat takribi, hanya mendekatkan tapi tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Karena hakikatnya di luar jangkauan akal pikiran kita, ibu-ibu sekalian. Hakikatnya di luar jangkauan akal pikiran kita. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa arasy-Nya tadinya berada di atas air, setelah Allah ciptakan langit bumi, Allah tempatkan arasy-Nya di langit. Dan kita jangan beranggapan Allah duduk di atas arasy-Nya sebagaimana raja duduk di atas kursi. Allah ciptakan arasy sebagai lambang kebesaran dan keagungannya. Allah tidak butuh untuk duduk di atas sesuatu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh ruang dan waktu, tapi ruang waktu ciptaan Allah. Buktinya, walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhul. Baik timur maupun barat semua milik Allah. Allah bukan di timur, bukan di barat. Kemana saja kita menghadapkan wajah kita, kita akan menghadap ke hadapan Allah. Tetapi berkaitan dengan sholat menghadap ke Ka'bah, bukan berarti Allah tinggal di Ka'bah. Tujuannya untuk menyatukan hati kita kaum muslimin menghadap kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, semua menghadap ke hadapan Tuhan yang Esa, yang satu la syarikalah. Kalau satu menghadap ke timur, satu ke barat, orang beranggapan Tuhan banyak. Betul tidak? Tapi kalau kita bingung menentukan kiblat, kemana saja kita menghadapkan wajah kita, kita menghadap ke hadapan Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi arasy kebesaran Allah yang Maha Agung ditempatkan di langit. Dan di hari kemudian nanti arasy tersebut akan turun dibawa oleh para malaikat. Sebagaimana kita di bumi mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah, para malaikat mengelilingi arasy kebesaran dan keagungan Allah. Dari sana mereka menerima perintah. Nah, bagaimana keadaan arasy di atas air? Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dengan sendirinya kita sebagai manusia yang terbatas harus sadar dan tahu batas. Kalau kita bicara tentang sesuatu tanpa dasar ilmu, akhirnya bisa-bisa kita apa? Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya pada ibu, kita bisa tahu nggak di mana posisi ruh sama jiwa kita? Bisa nggak? Kita bisa merasakan adanya ruh ya, dengan kehidupan kita ini. Kita bisa merasakan adanya jiwa, ada cinta, ada rindu, ya, ada takut, ada sedih, ya, ada keberanian. Itu semua merupakan pusat daripada apa? Yang berpusat dalam jiwa kita semuanya. Adanya akal juga. Akal bukan ini adalah otak. Kalau akal itu sesuatu yang betul-betul menarik, yang Allah anugerahkan bagi manusia hingga dia dapat berpikir, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat merenungkan dan menemukan kebenaran melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menahan diri dari perbuatan yang tidak patut. Jadi kita bersama ruh yang ada pada kita, begitu juga kita nggak mampu untuk menentukan bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, di mana keberadaannya secara tepat.
Sampai saat ini kita manusia tidak mengetahui, bahkan para ilmuwan tidak mengetahui. Begitu juga berkaitan dengan surga. Bagaimana hakikat surga? Ibu bisa membayangkan enggak? Lalu di hari akhirat nanti, ibu tidak akan lagi membuang kotoran. Ibu makan apa saja, tidak dapat membuang kotoran, tidak akan mengeluarkan bau. Bisa ibu bayangkan enggak? Bagaimana caranya? Di dunia kalau orang makan, kalau nggak keluar, beresiko buat dia, betul enggak? Pasti akan keluar juga bau tidak sedap. Makan pete, bau pete. Betul enggak ibu sekalian? Makan kemangi, bau kemangi. Dan kalau dia makan, untuk mengosongkan kotoran tersebut tidak kalah pentingnya dengan masuknya makanan. Tapi di hari akhirat nanti, ibu-ibu tidak akan lagi mengeluarkan bau yang tak sedap, tidak akan mengeluarkan kotoran, menikmati kenikmatan surga, dan kenikmatannya tiada batas. Di dunia kalau ibu makan sesuatu berlebihan aja, dari nikmat berubah menjadi apa? Menjadi enek. Betul nggak ibu sekalian? Ibu butuh yang manis, kalau kelebihan gimana? Ibu butuh garam enggak? Kalau makan nggak ada garam enak nggak? Coba lebihin garamnya. Kita ini semua kesenangan kenikmatan kita di dunia ada batasnya, sedikit sekali. Sampai di akhirat untuk orang yang beriman, Allah berikan kenikmatan tiada batas dan tak dapat diperikan. Jadi apa yang Allah ceritakan kepada kita mengenai surga neraka, kita beriman sebagaimana yang Allah terangkan. Begitu juga berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Contohnya tadi berkaitan dengan penciptaan langit bumi, kita terima sesuai dengan apa yang Allah terangkan. Dan ternyata berdasarkan keterangan Allah ini, para ilmuwan menemukan berbagai macam kebenaran dengan bimbingan petunjuk Al-Quran. Tentang langit yang terus berkembang, dan juga mereka menemukan teori Big Bang. Tahu Big Bang nggak? Pernah nggak ibu sekalian? Teori Big Bang ini menggambarkan langit bumi tadi merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan lahirnya galaksi-galaksi, demikian pula tata surya. Kalau Allah tidak mengatakan begitu, Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahum. Apa orang kafir tidak melihat bahwa langit bumi tadinya satu kesatuan, kemudian kami pecah. Bukan meledak, tapi Allah pecah. Yang tadi satu kesatuan, Allah pecahkan hingga lahirlah galaksi-galaksi yang terus berkembang hingga saat ini. Dan subhanallah, Allah mengatakan, apakah orang kafir tidak melihat? Ternyata ibu-ibu sekalian, yang menemukan fakta ini bukan orang Islam, orang kafir. Yang pertama menemukan bahwa alam semesta tadi merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan, Quran luruskan bukan ledakan, Allah yang memecah dengan hitungan dan ukuran. Kalau enggak, mana mungkin akan terjadi keteraturan yang begitu sempurna. Bumi kita mengitari mataharinya, melakukan rotasi pada sumbunya, begitu pula planet-planet yang lain, bulan yang mengitari bumi kita. Kalau tidak ada yang mengatur, mana mungkin akan ada keteraturan. Faham ibu? Jadi ibu kita berkaitan bagaimana sebelum terjadinya penciptaan langit dan bumi, Allah menyebutkan tadinya arasy kebesarannya terdapat di atas air. Bagaimana keadaan tersebut dan bagaimana hakikat airnya, bagaimana kerajaan Allah pada saat tersebut, ini merupakan hal yang tidak kita ketahui. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau sudah berkaitan dengan yang gaib, kita hanya dapat mengatakan hal tersebut. Berkaitan dengan penelitian manusia, penemuan-penemuannya jangan terlalu dipastikan, karena kadang-kadang pasti saat ini tahu-tahu ditemukan penemuan-penemuan baru. Dulu Bung Karno, saya ingat kalau nggak salah pernah mengatakan benda terkecil itu atom. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang lebih kecil dari atom, orang yang tidak waras. Ternyata apa? Mereka temukan ternyata bukan atom yang terkecil. Atom terurai lagi menjadi apa? Partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Ada elektronnya, ada ininya, ada itunya. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini dengan penerangan Allah, akal kita bekerja. Sebagaimana mata kita yang tadinya tidak melihat,
tanpa adanya cahaya. Dengan cahaya matahari kita bisa melihat, dengan wahyu akal kita dapat melihat, memahami berbagai macam hal yang tidak mungkin hanya dengan ilmu semata, seperti masalah surga, masalah neraka, dari mana kita berasal, apa tujuan hidup kita, kemana kita akan pergi, lalu apa yang kita lakukan sebagai amalan yang bakal menyelamatkan kita, hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada yang mau tanya? Silakan. Jelas nggak ibu sekalian? Yang saya jelaskan bukan menjelaskan hakikat, hanya menyampaikan batasan pemahaman kita. Adapun hakikat sesuatu hanya Allah yang mengetahuinya. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya membaca buku itu kan tulisannya, sesungguhnya doa itu memberi manfaat kepada yang sudah diturunkan dan yang belum diturunkan. Itu maksudnya saya. Apa? Sesungguhnya doa itu bermanfaat bagi yang sudah diturunkan dan yang belum diturunkan. Itu saya kurang paham tuh maksudnya Ustaz. Terus satu lagi, makanya saya habis selesai sholat saya ngaji, lagi baca Al-Quran itu, terus cucu saya usianya itu setahun kurang, terus duduk, sedangkan itu kan nggak sholat, itu dia kan mesti pakai pampers tuh Ustaz, terus itu Ustaz. Nggak apa-apa. Kita mau tahu sama ibu, di perut kita ini ada kotoran nggak? Ada kotoran. Batal nggak soal wudhu kita? Nggak batal wudhu kita kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebetulnya dalam perut kita ada kotoran yang cair, ada yang padat dan lain sebagainya kan? Baru batal kalau kita kentut. Baru batal kalau kita buang air. Adapun cucu kita menggunakan pampers ada kotoran, ya, tidak menjadi soal. Bahkan kalau kita sholat pun gendong dia, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Begitu kita buang angin atau buang kotoran yang cair maupun itu, baru kita batal. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keringanan kepada kita yang tidak memberatkan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, kalau kita baca fikih yang berbelit-belit, ya Allah, orang kalau lagi puasa masukin tangannya ke hidung batal, masukin tusuk kuping ke kuping batal, kalau dia pakai obat merah masuk di kepala sampai ke dalam batal, kalau sampai ke otaknya batal. Saya bilang bukan batal, mati. Pakai obat merah ke kemudian kalau dia buang air, ya, buang air, sudah buang air, ketika kotoran sudah keluar ditarik lagi kembali, batal puasanya. Ini agama apa ini yang mempersulit? Ibu tahu, ibu masukin tangan ke dalam hidung nggak batal, tusuk kuping juga nggak batal. Obat mata, nah kalau obat mata ya otomatis kan dia masuk ke dalam apa? Masuk ke tenggorokan kita. Tapi kalau ibu harus pakai obat mata, contohnya orang habis operasi katarak, dia mesti pakai kan berapa kali? Pakai nggak batal? Karena tujuannya bukan makan, bukan minum. Kemudian orang asma, dia mesti nyemprot, kalau nggak nyemprot bahaya. Semprot, nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang tanya di akhirat, Ustadz Husain, itu tujuannya bukan untuk makan, bukan minum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keringanan kepada kita. Berikan keringanan kepada kita. Nah, sekarang saya mau tanya sama ibu. Ada orang punya penyakit gula. Penyakit gula? Ini kan penyakit menaun. Bukan penyakit yang bisa diobati, tapi dia menaun. Artinya tiap hari dia harus makan obat. Nah, begitu dia puasa, dia makan obat, rupanya makannya mungkin kurang. Tahu-tahu jam 10 pagi drop gulanya. Atau siang-siang drop gulanya. Dan mulai dia debar-debar, tensinya naik, nadi naik, dia harus makan yang manis-manis. Kan dia sedih kan? Dia lagi puasa. Kemudian apa? Gulanya drop. Maka pada saat itu ibu nggak usah bersedih hati. Ibu makan sesuatu buat naikkan gulanya untuk jadi orang normal. Setelah itu ibu lanjutkan puasa. Nanti ibu bayar fidyah, dapat puasa, dapat fidyah. Ada nggak dalil dalam Quran? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tahu dari hamba-hambanya ini ada orang tua. Dia kalau puasa agak berat, sulit buat dia. Dia puasa di tengah jalan dia gemeteran, kasih makan yang manis-manis, tapi biar lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasanya. Jadi orang kalau berbuka karena dia musafir karena apa? Kalau bisa dia buka ya untuk menjaga dirinya, setelah itu lanjutkan puasanya. Lanjutkan puasa. Jadi kalau orang punya penyakit gulanya drop di tengah jalan, makan yang manis-manis ya, sampai kembali normal lagi, lanjutkan puasa. Kemudian bayar fidyah menutup mukanya, seperti orang pergi haji, rambutnya ini ada luka. Dia potong. Famakana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kalau orang haji kan pakai pakaian ihram enggak boleh potong rambut. Tahu-tahu rambutnya ada luka. Harus dipotong. Enggak batal hajinya, potong rambutnya, bayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada apa yang tidak kita mampu elakkan berikan keringanan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Oleh karena itu kesian banyak orang-orang yang punya diabetes, dokter bilang ibu enggak boleh puasa. Bapak enggak boleh puasa karena kalau puasa bisa drop gulanya. Saya bilang puasa. Sahur sama-sama. Nanti kalau betul-betul drop di tengah jalan, makan yang manis-manis, mau makan permen boleh atau kurma boleh. Setelah itu cukup, lanjutin lagi. Lanjutin lah. Ada seorang yang punya kelainan di mana pori-porinya ini gampang membuang air. Jadi kalau dia minum air, kena panas sedikit, pori-porinya banyak mengeluarkan air. Ini ada kelainan. Datang kepada seorang syekh, ya syekh, saya sedih mau puasa, tapi nggak tahan karena kalau saya teruskan puasa, saya bisa mati kering, dehidrasi. Si syekh bertanya, untuk menjadi orang biasa normal dalam satu hari kamu harus minum berapa? Supaya kamu normal seperti yang lain-lain. Paling tidak kalau saya puasa 3 gelas saya harus minum. Minum 3 gelas, lanjutkan puasa. Bayar fidyah. Jadi dia nggak merasa kehilangan puasanya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah kemampuan dia itu yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita kehilangan puasa sama sekali. Paham ibu sekalian? Jadi buat orang yang asma, kalau mesti nyemprot-nyemprot ya. Begitu juga orang harus pakai obat mata ya. Karena dia operasi, pakai obat mata, nggak ada masalah apa-apa. Karena apa? Idza baqal amru ittasa. Kalau satu urusan sempit, dia meluas. Allah bilang fa inna ma'al usri. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Biar meyakinkan kita, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi kita yang demen cari sulit. Allah ingin kemudahan buat kita demen cari kesulitan. Betul enggak? Jelas enggak ibu sekalian? Jelas kan? Mudah-mudahan enggak memberatkan kita, tapi juga enggak meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu mengandung. Orang mengandung macam-macam. Ada yang mengandung kuat puasa. Saya punya istri, alhamdulillah punya anak 7, mengandung nggak ada masalah. Asal yang penting sahur makan yang cukup, makan telur, makan apa kan? Begitu puasa enak malah. Kalau nggak puasa sakit. Tapi ada orang mengandung dari mulai dia nyidam muntah terus-terusan. Betul nggak ibu sekalian? Kalau dia puasa bahaya. Maka orang seperti ini buka puasa, dia bisa bayar fidyah. Bayar fidyah. Nanti biasanya kalau di 10 hari pertama orang yang mengandung agak berat, 2 minggu ke atas biasanya agak mudah. Dia bisa puasa pada saya. Tapi kalau puasa bakal berbahaya buat kandungannya, jangan. Allah mudahkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau sebulan dia nggak mampu puasa, buka. Tapi kalau bisa jangan makan jor-joran. Artinya dia buka untuk seperlunya, setelah itu dia tahan diri, ikut bersama orang yang berpuasa, nanti buka sama-sama. Nikmat gak?
Dan jangan kita buat orang putus asa dari rahmat Allah. Kamu dapat pahala puasa sesuai dengan kemampuan kamu. Bayarkan fidyahnya. Ibu nyusuin juga begitu. Ada ibu yang nyusuin, susunya deres. Kemudian makannya juga nafsu. Dia nyusuin gak berbahaya buat dia. Tapi ada ibu-ibu nyusuin, udah susunya sedikit, lemes. Kemudian tubuhnya juga lemah. Nyusuin kemudian dia puasa, bahaya gak? Bahaya. Jadi ibu lihat diri ibu, kalau ibu berat jangan lakukan. Tapi kalau ibu merasa ibu kuat, seger, nggak ada bahaya buat anak, silahkan puasa. Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dulu agama tuh pada zaman Rasul betul-betul memudahkan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang gara-gara ulama yang demen mempersulit orang, akhirnya jadi sulit. Begitu ditanya masalah, wah ini nggak gampang nih, ada syaratnya, ada begininya, ada begininya. Tujuannya bukan menyampaikan agama Allah, tujuannya untuk apa? Untuk pendaringan. Untuk apa? Kalau ada apa-apa, suruh bayar fidyah, kemudian serahkan uang sekian. Mesti motong ini sapi satu, bukan bawa sapi, bawa uangnya nanti. Kata dia motong. Jadi semua ini cara-cara seperti ini bukan dari agama Allah. Agama Allah meringankan hamba-hambanya, tidak menyulitkan mereka. Yang berinfak di jalan Allah, berikan bantuan bagi mereka yang butuh. Tapi jangan kita masuk perangkap orang-orang yang ingin cari keuntungan dari kita dengan kebohongan. Jelas ibu sekalian? Satu lagi makanya, silakan di belakang. Gabungnya gitu. Warnanya ibu, jam berapa sekarang nih? Masih ada waktu, silakan. Silakan ibu. Nanti sekaligus, bertiga sekaligus. Ibu nanya juga ibu. Ibu mau nanya juga? Iya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, pertanyaan saya mungkin supaya saya ada lebih tenang dan lapang dada gitu ya. Pertama juga saya, ini mohon maaf ya sih. Pertama saya punya rumah, udah lama, udah 7 tahun, belum laku. Memang situasi sekarang kalau kita lihat ya begitu ya, tapi saya yakin insya Allah waktunya. Tetapi saya pernah tuh ada orang datang, tahu-tahu rumah saya dibikin apa tuh, pokoknya kayak ya ini deh, jampi. Yang kedua ada yang bilang orangnya ini, tapi saya tidak yakin kayak begitu. Jadi saya mohon maaf Pak Ustaz, mohon dibantu doa apa yang supaya saya rumah supaya ada rezekinya, karena niat saya untuk rumah udah laku, saya ya maaf ya kita untuk ini ya bagi orang yang belum melakukan itu. Jadi saya mohon maaf Pak Ustaz, minta tolong doa apa yang harus saya jalankan, dan juga saya mohon doanya juga dari Pak Ustaz Husein. Semoga rumah saya ada jalannya. Amin insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ibu-ibu muda tuh mau nanya. Ibu tadi mau nanya. Ibu sekalian ya, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Husein mau bertanya. Kebetulan kita sedang berada di bulan Rajab. Mohon kiranya Ustaz berkenan untuk menambah pengetahuan terkait dengan Rajab, karena sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa kita semua memiliki guru yang berbeda-beda. Saya pribadi ingin Ustaz bisa menyampaikan pengetahuan untuk menambah cakrawala di bulan Rajab ini. Semoga kedepannya di selama sebulan ini kita bisa melaluinya dengan baik. Demikian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibu nanya. Silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ceramahnya sesuai
dalam kegiatan rumahan seperti ini. Di tempat kami ada di Masjid Nurul Huda Lenteng Agung, 1 RW, kurang lebih anggotanya sekitar 80-an. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Sebetulnya bagi ibu, saya jawab dari yang nomor 3. Mengundang ustadz dari Rasil, selagi mereka kosong, saya yakin mereka tidak akan menolak. Dan jangan dibebani dengan soal bayaran, ini itu. Ini kewajiban kita untuk menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bisa hubungi nanti Kang Rizal atau siapa saja, nanti bisa ditanya siapa ustadz yang bisa menyampaikan narasi di tempat ibu. Kalau seandainya orang tidak lihat televisi atau radio, bisa lihat dari YouTube Rasil TV. Bisa lihat dari YouTube Rasil TV. Bagi orang yang punya wifi nggak mahal, biayanya nggak mahal. Zaman sekarang pengeluaran ini semakin banyak ya. Dulu paling ala kadarnya. Orang mau kawin juga biaya nggak susah. Sekarang hatta anak untuk ongkos sekolah 50.000, 100.000. Sedangkan gaji cuma 100.000 per hari atau UMR. Kesian nggak ibu sekalian? Makanya negara kita yang kaya ini, kitanya harus betul-betul berjuang supaya bisa betul-betul terbuka pintu rahmat Allah bagi kita dengan kerjasama, tolong menolong, membangun ekonomi kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya buat kita. Jadi ibu bisa hubungi Kang Rizal atau siapa saja. Ibu bisa minta, katakan kajian, tentukan hari, siapa saja yang bisa tampil ke depan. Dan jangan dibebani dengan pikiran tetek bengek yang memberatkan. Nah, kita kembali kepada pertanyaan ibu yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padamu, di mana aku? Allah enggak mengatakan katakan padanya wahai Rasulullah aku dekat. Karena kalau katakan masih ada perantara. Tapi Allah bilang fa inni qarib, langsung sungguh aku ini amat dekat dengan dirinya. Ujibu da'watad da'i ibadan. Aku berjanji untuk mengabulkan doa hambaku dikala berdoa padaku. Allah mungkin enggak menyalahi janjinya. Nah, tapi ada syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka ingin dikabulkan doanya, mereka juga harus mengabulkan seruanku. Jadi kalau orang menyambut seruan Allah segera, Allah akan sambut juga segera permintaannya. Faham lagi ibu sekalian? Jadi ibu lihat bagaimana hubungan ibu dengan Allah. Kalau ibu sesuai pada setiap Allah memanggil ibu, menyeru ibu, memerintahkan ibu, melarang ibu, ibu menyambut bergegas-gegas, Allah segera akan sambut doa. Wal yu'minu bi, dan juga yakin beriman kepadaku. Jangan yakinnya pada kuburan, yakinnya juga pada apa? Pada dukun-dukun dan lain sebagainya. Tapi betul-betul bersihkan, murnikan keyakinan kita kepada Allah, Sang Penguasa yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dengan kehendaknya tidak ada satupun yang tidak mungkin terjadi. Dan saya merasa begitu hati murni mohon kepada Allah dan saya dalam ketaatan pada Allah, Allah kabulkan doa saya. Nah, kalau ibu belum dikabulkan, bukan doa ibu belum dikabulkan, tapi kalau dikabulkan pada saat itu, ibu mungkin akan menyesal. Contoh jangan jauh-jauh, situasi ekonomi sekarang ini gak bagus. Rumah yang harganya mungkin 2 miliar, sekarang paling kalau dijual cuma 1 miliar atau di bawahnya. Tanah yang tadinya mahal, sekarang kalau dijual jatuh harganya. Kenapa? Daya beli masyarakat lagi turun. Lagi tuh, dulu saya punya rumah di depan, saya selalu mohon pada Allah untuk dilancarkan agar saya bisa berbagi. Karena rumahnya terlalu besar. Ternyata lama gak laku. Subhanallah, saya ngurus orang tua, merawat orang tua, bolak-balik rumah sakit, dan biaya cukup besar pada saat tersebut. Sampai bahkan kendaraan saya yang saya punya, saya jual. Bahkan
emas istri saya jual untuk merawat orang tua. Begitu beliau wafat, dengan segala kemudahan, orang datang mau beli barang kita, saya bilang harganya sekian, langsung pada saat itu juga. Jadi ada waktunya. Kalau sekarang ibu dikabulkan, mungkin harganya jatuh eman-eman bu, tunggu mungkin datang harga yang lebih besar. Dan ibu kalau ingin dikabulkan dalam minta apa saja, murnikan hati pada Allah dan buang semua ketergantungan pada selain Allah Ta'ala, dan ikuti perintah Allah, taati apa-apa yang Allah perintahkan. Ibu akan menjadi orang yang doanya selalu dikabulkan insya Allah. Jangan kecil hati, jangan bergantung pada pada ucapan sebagian orang ini syaratnya mesti ada giniin duluan, ada gini duluan. Jangan ikutin, itu semuanya kebohongan. Ada sebuah kisah di Cempaka Putih ibu-ibu. Satu orang datang ke calon lurah, calonnya ada 3. Pak Lurah, ini pakai gesper dari saya ini. Kamu gak usah bayar sekarang, kalau terpilih baru bayar sama saya. Datang sama calon kedua juga begitu. Ini gesper saya nih, pakai pada saat mencalonkan nanti. Kalau terpilih baru bayar. Yang ketiga juga datang begitu. Subhanallah, kan satu pasti menang gak? Begitu dia menang luar biasa. Ini gesper emang sakti betul-betul. Padahal diselomotin, dibodohin. Satu orang lagi jalan, dipanggil satu orang, mau nggak saya ramarin nasib kamu? Mau? Coba saya lihat tangan kamu. Mau disebutkan, diramalkan begini. Selesai, langsung dia pergi. Terima kasih banyak. Ya orang bilang, mana bayarannya? Kalau kamu tahu yang gaib, kamu tahu kantong saya lagi kosong, saya lagi bingung. Berarti kamu pembohong, betul gak? Iya. Dukun juga begitu. Kalau dukun ini tahu yang gaib, gak bakal miskin. Ini hidupnya susah, melarat. Kerjaannya apa? Ngebohongin masyarakat awam. Jadi ibu-ibu sekalian, masih ingat gak Bing Slamet dukun palsu? Zaman ibu masih kecil, Bing Slamet dukun palsu. Itu film dibuat untuk menjelaskan bagaimana kebohongan para dukun. Dan saya merasa begitu yakin pada Allah, Allah berikan langsung pengabulan yang menambah keyakinan kita pada Allah. Menambah keyakinan kita pada Allah. Ada perempuan mau dapat jodoh, gak usah khawatir, minta sama Allah. Pernah gak Allah ninggalkan kita? Allah lebih dekat kepada kita daripada denyut jantung kita. Sampai ibu teriak-teriak minta sama Allah, Allah kabulkan. Dan saya merasa saya berhubungan sama Allah tidak pernah kecewa. Kalau berhubungan sama manusia sering kecewa. Dan saya khawatir jangan sampai saya mengecewakan orang juga. Karena walaupun saya janji kalau saya nggak mampu, tapi kalau sama Allah tidak pernah janjinya disalahi. Jadi ibu pasrahkan diri ibu secara penuh kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang kita bicara bulan Rajab. Di samping bulan Rajab juga bulan yang haram yang lain seperti bulan apa? Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak Allah ciptakan langit bumi ini sebanyak 12 bulan. 4 bulan daripadanya ada bulan yang diharamkan Allah. Sebagaimana ada negeri yang diharamkan Allah, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ada juga waktu yang diharamkan Allah. Apa hikmah tujuannya? Mendidik kita agar menjunjung kehormatan. Mendidik kita apa? Untuk menjunjung kehormatan. Seperti ketika Rasulullah mengumumkan dalam Hajjatul Wada, haji perpisahan, wahai manusia, i'lamu anna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kai hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai manusia, ketahuilah Allah haramkan atas kalian darah sesama kalian.
harta sesama kalian, kehormatan sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, hari ke-10 bulan Dzulhijjah, di bulan yang diharamkan Allah, di negeri yang diharamkan Allah. Artinya apa? Kita wajib menjaga kehormatan darah orang lain, hartanya termasuk diantaranya kehormatan. Jadi ada waktu yang diharamkan Allah, orang yang melanggar kehormatan orang lain di bulan tersebut dosanya berlipat-lipat kali ganda. Di hari biasa dosa, tapi di bulan haram dosanya lebih besar. Nah, kalau orang terbiasa selama 4 bulan menjaga dirinya, insya Allah di hari-hari yang lain apa? Dia akan terbiasa menjaga kehormatan. Begitu juga negeri yang diharamkan Allah. Kalau dia berbuat kesalahan di hari biasa, berbuat zalim, dosanya besar. Di negeri yang diharamkan Allah, dosanya lebih besar lagi. Sampai kita nggak boleh mengganggu hewannya, burung-burungnya, ya, binatangnya. Bahkan tidak boleh mencabut pohonnya kecuali pohon siwak. Tujuannya apa? Untuk mendidik kita ini bertahan, menjaga kehormatan. Kita saksikan di Mekah burung-burung nggak ada yang mengambil kan, dijaga semuanya. Di Singapura kita saksikan burung-burung yang ditebar nggak ada yang mengambil. Kalau kita iseng berburu, betul nggak? Burung-burung yang sedang terbang dengan baik, kita tembak, latihan tembak tanpa kita makan lagi. Gampang membuang sesuatu bukan pada tempatnya, kemudian merusak pohon. Kalau sekarang bukan pohon, hutan dihancurkan. Betul nggak? Untuk keserakahan sebagian orang. Ini menggambarkan orang yang bagaimana? Orang-orang yang betul-betul biadab, yang tidak menghormati kehormatan Allah. Ini kan hutan diciptakan Allah untuk menjaga keseimbangan kita. Ketika dia merusak di hari biasa saja dosa besar, apalagi di bulan yang diharamkan Allah. Nah, Allah tegaskan hikmah di balik bulan haram ini. Dzalikad dinul qayyim. Tujuan dari pengharaman bulan dan tempat ini merupakan agama yang bertujuan untuk membimbing dan meluruskan kehidupan kalian. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian saling menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, kita akan tahu dosa yang paling dibenci Allah kezaliman. Kezaliman ini terhadap manusia, kalau ibu minta ampun kepada Allah, sampai ibu minta keikhlasan daripadanya, Allah tidak akan ampuni. Yang berkaitan dengan hak-hak orang, Allah ingin hambanya ini saling menjaga, saling menghormati, bahkan saling melindungi satu dengan lainnya. Jadi tujuan dari pengharaman bulan maupun tempat untuk mendidik kita menjadi manusia yang menjunjung kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu dan berbuat kezaliman terhadap sesama manusia. Oleh karena itu ibu, sebagaimana dosanya berlipat ganda, pahala juga kebaikan berlipat ganda. Kalau ibu bersedekah di bulan-bulan biasa, pahalanya besar. Di bulan haram, pahalanya lebih besar lagi. Kalau bapak ibu berpuasa di hari-hari biasa, pahalanya besar. Berpuasa di bulan-bulan semacam ini, pahalanya juga berlipat ganda. Jadi sebagaimana hukumannya berlipat ganda, balasan juga berlipat ganda. Maka Allah anjurkan kita untuk memperbanyak amal soleh, berbuat kebaikan, bersilaturahmi, menolong orang-orang yang teraniaya, membangunkan orang yang terjatuh, membantu mereka-mereka yang kesusahan. Ini kita perbanyak di bulan-bulan haram, di samping bulan-bulan biasa, pahalanya akan berlipat ganda. Kira-kira bersyukur nggak ibu-ibu? Kita dapat bonus dari Allah. Bulan Ramadan, 1 malamnya lebih baik dari 1000 bulan. Berbuat kebaikan 1 dibalas 10 kali lipat. Bersedekah dibalas 700 kali lipat. Ada bulan-bulan haram ini, bulan yang memberikan kesempatan buat kita. Bonus dari Allah. Nah, kalau kita lihat dosa-dosa kita dibandingkan bonus yang Allah berikan, masih banyak dosa kita, keterlaluan enggak? Maka Imam Ali bilang apa? Sungguh mengherankan, kenapa bilangan satuannya bisa mengalahkan bilangan puluhannya. Kebaikan dibalas 10 kali lipat, dosa dihitung 1, tapi yang satuan ini bisa mengalahkan yang puluhan. Aneh gak? Nah, dengan adanya bulan haram, adanya negeri yang diharamkan Allah tadi, ibu sholat 1 sama dengan 100.000 rahmat bukan dari Allah. Tapi kalau kita berbuat keji, berbuat kezaliman, dosanya juga berlipat ganda.
Jadi saya nggak mau bawakan hal-hal yang jauh dari dalil yang sahih, tapi saya ambil dari ayat Quran, dari sunnah-sunnah yang sahih, agar kita menjaga kehormatan, saling membantu. Kemudian kita juga dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah lipat gandakan kebaikan kita. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ibu, untuk saya semuanya. Hati kita juga dirapatkan untuk Untuk selalu bekerja sama di jalan Allah dalam kebaikan. Juga kita mengingatkan orang-orang yang berbuat mungkar agar bertaubat kembali pada Allah. Dan rupanya jamaah ibu pengajian ini cukup Masya Allah ya. Dan ibu tahu nggak, sering kan orang bilang bahwa penghuni neraka itu yang paling banyak perempuan. Tapi saya katakan ini perlu dipertanyakan. Banyak ulama yang menolak hadis ini. Yang banyak pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak di Sunda Kelapa, masjid besar 3/4-nya ibu-ibu, 1/4-nya laki-laki. Bayangin coba, 3/4-nya ibu-ibu. Pada hari Minggu tuh, hari Ahad pengajian, atau di hari-hari katakan malam, itu yang paling banyak ibu-ibu. Dan hukum Allah tidak berbasis gender, tidak. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira. Memang perempuan-perempuan yang tidak benar, yang bejat kelakuannya, tempat mereka ya api neraka. Begitu juga laki-laki sama, enggak ada bedanya. Jadi ibu-ibu sebetulnya tahu enggak, sebagaimana Allah muliakan ibu dengan 3 kali hak bapak di hadapan anak-anak, saya ini besar, sebagian besar peran ibu. Peran ibu sama saya punya abah sebentar masanya. Ibu saya atau nenek saya perempuan itu yang lebih banyak memberikan motivasi buat kita. Zaman dulu laki-laki biasanya menjadi tulang punggung rumah tangga. Sekarang laki-laki lupa sama istrinya, sama anak-anaknya. Perempuan-perempuan justru yang banyak menanggung orang tuanya, yang merawat mereka. Jadi perbedaan antara laki-laki perempuan di hadapan orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya tidak ada sama sekali. Tinggal kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun hadis tadi dipertanyakan maknanya yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an Al-Karim. Jadi siapa yang menganggap hadis ini sahih, akhirnya dia merasa seolah-olah dirinya ini memang perempuan itu lebih pantas masuk api neraka. Betul perempuannya rusak banyak di luar nggak? Tapi yang pengajian kok nggak dihitung? Yang pengajian juga Masya Allah. Kalau bisa perbanyak ibu-ibu sekalian, anak ibu, saudari ibu, teman-teman ibu, ajak untuk mengaji, berkumpul di tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, sudah pukul 11.16, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekal buat hari akhir saya. Juga sebelum ibu-ibu saya mengamalkan apa-apa yang saya tahu dari kebenaran, dan mudah-mudahan ibu senantiasa di bawah naungan rahmat Allah, lindungannya, anak ibu, keluarga ibu, suami ibu dibahagiakan rumah tangganya, dan Allah kumpulkan kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bismika at-tayyibit tahiril mubarakil ahabbi ilaika alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi ataita wa idza isturhimta bihi rahimta an taghfira lana wa tarhamana wa taj'alana min khiyari ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa tuma'ninatan fil nafsi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma waliyal afiyah, nas'alukal afiyah afiyatad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama.
Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Ibu-ibu, kita doakan agar Ustaz Husain senantiasa sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusannya, urusan dakwah, urusan dunia dan akhiratnya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, akan nanti saya serahkan kepada Rasil untuk mudah-mudahan suatu saat nanti akan bisa disampaikan dalam siaran Radio Rasil bersama Ustaz Husain Alatos. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi di tahun depan. Mudah-mudahan sehat semuanya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di Majelis Ummahat Silaturahim. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.